Ya, bab kedua setelah kemarin ruang lingkup biologi, kompetensi dasarnya yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab 2 ini adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Ya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Untuk afektifnya atau sikapnya, siswa dapat mengubah sikap dan perilakunya untuk senantiasa menjaga keanekaragaman hayati sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Siswa dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Kognitifnya, di sini diminta hanya 2 ya, di materi esensial selama PJJ. Jadi yang pertama, dapat menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian dapat menyimpulkan upaya pelestarian kehati. Ini singkatan ya dari keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatan. Psikomotor, kalian nanti dapat menyajikan hasil studi pustaka tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, ya, sekarang kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu ruang lingkup biologi. Kalau kemarin di ruang lingkup biologi kita sudah mempelajari objek, ya, yaitu makhluk hidupnya. Masih ingat kemarin objeknya apa saja? Keila? Halo, Keila? Iya, Bu. Masih ingat objek yang dipelajari di ruang lingkup biologi apa saja? Makhluk hidupnya terdiri atas apa saja? Manusia, hewan, sama tumbuhan. Manusia, hewan, tumbuhan, ada satu lagi? Yang sangat kecil ukurannya, jasad renik. Mikroorganisme. Ya. Jadi dari keempat makhluk hidup itu merupakan termasuk keanekaragaman hayati, ya. Peranannya nanti ke hati, insya Allah sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Ya, masih banyak keanekaragaman hayati di Indonesia yang belum termanfaatkan ya secara maksimal. Selain itu juga banyak keanekaragaman hayati yang jumlahnya mulai berkurang. Di sini butuh peranan manusia untuk menjaga keberlangsungannya ya. Termasuk nanti kalian nih sebagai penerus bangsa. Dan bisa dimulai dari saat ini ya, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video keanekaragaman hayati ya. Simak. Minggu lalu juga sudah Ibu Ratna share ya di WAG kalian. Oke, bisa dibuka di WA kalian videonya.
Oke, ini videonya 100% Indonesia. Ya, di sini terlihat keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan hujan tropis. Terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamur Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayat yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.
Oke, itu tadi video tentang keanekaragaman hayati. Jadi, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Apori sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk yang lainnya juga ya, sudah 20 orang, 20 siswa yang ikut join. Ya, tadi di video bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa diambil dari video yang kita tonton? Sepuluh IPS 2. Ini ada di depan laptop nggak ya? Atau di handphonenya? Tidak ada yang menjawab? Ada videonya. Nggak ada videonya. Kenapa, Mbak? Kenapa? Bu Ratna share juga sudah minggu lalu di WhatsApp, terus hari ini juga sudah Bu Ratna share lagi di WhatsApp. Oke, jadi intinya bahwa negara kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, ya. Dan salah satunya adalah hutan hujan tropis yang memiliki peran penting bahkan untuk tingkatan dunia ya. Selain di negara kita sendiri, manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Nah, dari ekosistem itu banyak keanekaragaman hayati ya, dari hewannya, tumbuhannya, dan ekosistemnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3, gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Bagaimana layarnya terlihat di handphone kalian atau laptop kalian? Enggak, Bu. Oke, terlihat ya sekarang ya? Sudah? Belum. Semua belum lihat PPT-nya? Belum. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Oke, sudah sekarang terlihat? Udah, Bu. Oke, ya, kita masuk ke materi keanekaragaman hayati. Ada tingkatannya, yaitu pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis atau spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Kita sebut juga keanekaragaman hayati dengan biodiversitas atau dalam bahasa Inggrisnya biodiversity. Adalah variasi organisme hidup ya. Tadi sudah pada 3 tingkatan. Gen, spesies, ekosistem.
Keanekaragaman hayati juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 ya. Yang termasuk di dalamnya adalah daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Nah, coba lihat di gambar nih, ya. Ini keanekaragaman gen. Kalian tahu apa itu gen? Sepuluh IPS 2. Apori. Apa itu gen? SMP sudah belajar? Halo, 10 IPS 2. Iya, Bu. Coba. Apa sih gen itu? Ini bisa kalian lihat dari gambarnya ya. Bahwa ternyata manusia memiliki banyak perbedaan. Nah, ini salah satunya adalah karena susunan genetik mereka yang berbeda-beda. Coba, ada yang bisa apa pengertian gen? Sudah lupa semua? Oke. Apa Mas? Gen itu unit pewarisan sifat dari organisme hidup. Oke, jadi sifat-sifat yang diwariskan dari siapa ke siapa? Dari orang tuanya ke anak. Betul ya. Kalau kita lihat susunannya dalam bentuk molekul DNA ya, rantai DNA. Itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan gen ya. Bisa kalian lihat walaupun orang tuanya sama, kalian kakak beradik pun memiliki perbedaan ya. Bisa dari bentuk bibir ya, hidung, warna kulit, kemudian juga rambut, dan masih banyak lagi. Ya, dengan adanya gen susunan yang berbeda, maka kemudian timbul variasi. Ya, selain juga pengaruh bawaan, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi nanti kalau di manusia tuh ada perbedaan warna kulit antara orang Asia, kemudian dengan orang dari benua Afrika, ya, benua Eropa, seperti itu. Ya, ini juga contoh keanekaragaman tingkat gen dari bunga kembang sepatu, ya, Hibiscus rosa sinensis. Ini menunjukkan variasi dalam bentuk warna yang berbeda-beda, tapi mereka satu spesies. Ya, intinya kalau keanekaragaman tingkat gen, ketika mereka dikawinkan satu dengan yang lainnya, ini akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Ya, bisa menghasilkan keturunan. Maka mereka dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat gen. Kita lanjut ke keanekaragaman jenis. Ya, merupakan variasi pada beberapa jenis spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau family. Ya, bisa kalian lihat di sini ada pohon kelapa, pinang, lontar. Ya, ini sudah berbeda spesiesnya, tapi mereka masih dalam family yang sama, ya, masih satu keluarga gitu ya. Nah, kalau di keanekaragaman jenis, intinya adalah ketika mereka kita kawinkan gitu ya, misalnya dengan kelapa pohon pinang, maka ini tidak akan menghasilkan reproduksi yang fertil, tapi justru kebalikannya, steril, tidak subur, tidak akan menghasilkan generasi baru, keturunan baru ya. Beda tadi dengan keanekaragaman gen. Ya, ada bisa yang menyebutkan lagi contoh keanekaragaman jenis. Misalnya Kacang-kacangan. betul sekali ya, kacang-kacangan masuk ke dalam famili Papilionaceae ya, kacang-kacangan. Ada lagi mungkin di tingkat hewan? Kupu-kupu. Kenapa?
Apa Mbak? Kupu-kupu. Kupu-kupu dengan apa Mbak kupu-kupu? Kalau kupu-kupu yang berbeda warna gitu ya, itu masuk ke aneka-ragaman tingkat gen. Tapi kalau sudah kupu-kupu, misalnya dengan kelelawar atau dengan burung, maka itu masuknya ke keanekaragaman tingkat jenis. Seperti itu ya. Bisa dipahami 10 IPS 2? Iya Bu, bisa. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Oh ini paling gampang sekali ya. Ketika kalian lihat ekosistem yang berbeda, maka bisa kalian pastikan itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Perbedaannya atau keanekaragaman ekosistem bisa terjadi karena perbedaan letak geografis. Ya, letak geografis ini akan mempengaruhi banyak hal gitu ya, curah hujan, iklim, pH, suhu tanah. Ya, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka akan mengakibatkan juga perbedaan jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di ekosistem tersebut. Iya nggak? Halo? Iya. Paham nggak? Maksudnya begini, misalkan di gurun pasir, pasti flora dan faunanya akan berbeda dengan di hutan hujan tropis. Gitu kan ya? Iya. Nah, contoh kalau di flora fauna di gurun pasir misalnya apa? Floranya apa di gurun pasir? Kaktus. Kaktus, betul. Kalau faunanya? Unta. Unta. Ya, kalau di hutan hujan tropis di daerah kita, floranya? Tumbuhan jati gitu ya? Faunanya ada harimau, ada gajah gitu kan ya. Nah, itu berbeda flora dan faunanya di setiap ekosistem ya. Oke, ini contohnya keanekaragaman ekosistem pada hutan hujan tropis, sabana, dan padang rumput. Bu Rata mau tanya nih, apa sih perbedaannya sabana dengan padang rumput? Nicholas Betajes. Hadir Nicholas? Iya Bu. Oke, apa tuh? Kalau lihat di gambar, sabana dengan padang rumput. Atau ada yang lain yang mau menjawab, silakan di-unmute mikrofonnya. Iklim sabana lebih kering dibanding padang rumput. Betul sekali ya. Lebih kering karena memang curah hujannya lebih sedikit gitu ya. Kalau ada gambar nih ya, di sabana ada apa nih? Pohon ya. Tapi kalau di padang rumput, semua yang terlihat adalah semak. Gitu ya. Jadi perbedaannya tadi selain lebih kering sabana, kalau di sabana ada pohon tingginya. Ya, sedangkan di padang rumput mayoritas didominasi oleh semak ya atau rumput. Oke, ini ada lagi juga gurun, tundra, taiga, dan hutan gugur. Tundra ini di daerah yang sangat dingin ya, kutub utara, kutub selatan. Di sini mayoritas ditumbuhi tanamannya lumut, gambut gitu ya. Gurun, padang pasir tadi ya, curah hujannya sangat rendah. Seperti itu. Kemudian taiga ini di daerah Rusia, Kanada, di mana floranya didominasi oleh tanaman konifer ya seperti pinus, cemara, seperti itu. Faunanya ada beruang. Ya. Ini hutan gugur adalah jenis hutan yang dimiliki oleh negara-negara 4 musim. Misalnya di Jepang, Cina, ini dia memiliki hutan dengan spesifikasi khusus yaitu hutan gugur. Ya, hanya dimiliki oleh negara yang memiliki 4 musim. Oke, ini manfaatnya
dari keanekaragaman hayati, ya bisa kalian lihat, baca. Sumber plasmanupa, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Tadi ini di video sudah dijelaskan ya betapa keanekaragaman hayati itu bahkan menjadi ibu ya bagi penduduk. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem sebagai lahan penelitian, pendapatan devisa, dan tempat rekreasi. Ya. Ini pengertian plasmanupa adalah bagian tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang punya fungsi untuk mewariskan sifat. Ya, biasanya kita sebut di kultur jaringannya, kita ambil sedikit bagian tubuh tumbuhannya, kemudian nantinya dari bagian tubuh yang sedikit itu bisa menjadi tubuh-tubuhan atau hewan yang sempurna, ya, menjadi satu individu. Ini lanjut kita ke penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebabnya yaitu pertama hilangnya habitat, ya bisa dialihfungsikan gitu ya, tadinya sawah yang luas kemudian berubah menjadi perumahan, atau fragmentasi habitat, pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Misalnya hutan kemudian dibuka untuk jalan, ya akhirnya terpisah, gitu ya, ada pemisahnya jalan. Ya, itu namanya fragmentasi habitat. Spesies eksotik atau introduksi spesies yang mendatangkan spesies asing ke wilayah. Contohnya di Indonesia, misalnya kita punya duren lokal gitu ya, duren Medan, tapi masuk juga duren dari luar negeri ya, dari Thailand seperti itu. Yang akhirnya kemudian durian kita yang dalam negeri justru makin berkurang jumlahnya ya. Degradasi habitat, penurunannya, kerusakan ya, bisa polusi, bisa karena eutrofikasi atau efek rumah kaca. Eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, dan perubahan iklim global. Ya, ini aktivitas manusianya, mitigasi ini menurunkan, tadi yang sudah Ibu Rata sebutkan, dan bisa juga kita tingkatkan kembali ya, keanekaragaman hayati dengan pemuliaan, reboisasi, pembuatan taman kota, in situ dan ex situ, kemudian penebangan pohon pun dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Oke, ini yang akan sering keluar di materi keanekaragaman hayati adalah pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya ya, jadi hewan atau tumbuhannya tidak dibawa pergi dari daerah aslinya. Ya, jadi dijaga dengan dibuatkan taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Itu namanya adalah pelestarian in situ, jadi di habitat aslinya. Ya, ini contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Puting di Kalimantan, ya, Gunung Gede, Taman Nasional Komodo. Ex situ kebalikannya dari in situ, berarti pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Ya, jadi dibawa keluar dari daerah aslinya, tapi dengan tetap mempertahankan habitatnya, gitu ya, dibuat seolah-olah habitatnya mirip dengan habitat aslinya. Contohnya adalah kebun binatang. Ya. Di Ragunan atau di Taman Safari seperti itu ya, kebun botani misalnya di kebun raya Bogor. Agar bisa dipahami? 10 IPS 2? Halo? Iya, Bu. Oke, ya itu tadi materinya di bab 2. Sekarang Berata mau tes ya, pakai kelompok kalian. Ya, nanti ada gambar, kalian sebutkan apa tingkatan keanekaragaman gennya ya. Kelompok 1 siap? Di kelompok 1 sudah hadir Apori, Bintang, Indah, Lydia, Ferdiansa, Nikma, Rozia, Dias. Oke ya. Nah, ini ada gambar di bawah ini termasuk tingkat keanekaragaman apa nih? Kelompok 1. Ekosistem. Ekosistem, betul ya.
Siap, kelompok 2. Termasuk tingkat keanekaragaman. Ada Afriando, Chandra, Divya, Jonathan, Mafein, Revi, Nur Ihsan, Salwa. Ada bermacam-macam jeruk. Jenis, Bu. Betul ya, keanekaragaman jenis atau spesies. Oke. Lanjut kelompok ketiga. Aldi, Cynthia, Fadia, Keila, Meike, Rizky, Purwati, Stefani. Coba gambar yang ada termasuk tingkat keanekaragaman. Jenis. Ya. Jadi di sini bisa sudah terlihat dari nama latinnya ya. Leucaena glauca misalnya petek Cina dengan Cygnus sinensis ini sudah berbeda. Tapi kalau misalnya yang dibandingkan itu adalah kacang tanah ya dengan buncis, ini kan nama depannya sama nih, Arachis ya, berarti itu dia keanekaragaman gen ya. Tapi kalau sudah ini berbeda nama latinnya, ini terlihat sekali, maka termasuk keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Kelompok 4. Ananda, Christian, Fadlan, Kevin, Michael, Jelantik, Sandi, Putri Arya, Tasya. Halo kelompok 4. Kelompok 4 belum ada yang hadir? Gen, Bu. Gen, betul sekali ya, dari satu spesies yang sama yaitu mawar ya. Perbedaannya terlihat dari warnanya ya, merah, pink, dan putih. Betul ya, keanekaragaman tingkat gen. Kelompok 5. Kelompok 5 ada Ana, Dian, Fikri, Karenisa, Virgi, Nicholas, Konita, Yunita. Ekosistem, Bu. Betul sekali, ekosistemnya ada gurun, padang rumput, taiga, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Kembali lagi ke kelompok 1. Termasuk keanekaragaman tingkat. Kelompok 1. Mana ya? Halo, kelompok 1. Jenis, Bu. Jenis. Ada yang mau membantu? Gen. Betul, gen ya. Jadi sama spesies manusia. Yang membedakannya di rambut ya, bentuk rambutnya ya. Bola mata, betul. Pupil ya. Bibit, Bu. Bibir, nah, seperti itu ya. Termasuk keanekaragaman tingkat gen. Oke, kelompok kedua. Harimau, ada singa. Kenapa? Gen. Kenapa gen? Jenis, betul ya. Jadi kan kata Brana cluenya ketika mereka dikawinkan gitu ya, maka mereka tidak akan menghasilkan keturunan yang subur gitu. Ketika harimau dengan singa dikawinkan ya, tidak akan menghasilkan keturunan. Ya, jadi ini masuk ke keanekaragaman jenis karena mereka masih satu family, ya, Felidae. Oke, lanjut ke kelompok 3. Ini udah jelas banget nih ya, sudah bukan satu family lagi.
Halo, kelompok 3. Jenis. Betul, jenis. Ya, sudah berbeda family-nya. Kelompok 4, ini termasuk konservasi in situ atau ex situ, Kebun Raya Bogor. Ex situ, betul ya, di luar habitat asli. Terakhir, kelompok 5, In situ. betul ya, in situ. Jadi bentuk pelestarian pada habitat aslinya ya. Ini contohnya di Taman Nasional Gunung Leuser. Oke. Jadi bagaimana untuk materi hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami? 10 IPS 2. Ngerti, Bu. Oke. Ada yang bisa mengambil kesimpulan materi hari ini apa saja? Apa saja yang sudah kita pelajari pagi ini? Proklas, mau menyimpulkan? Atau yang lainnya? Silakan di-unmute mikrofonnya. Halo, 10 IPS 2. Kayla, mau memberikan kesimpulan? Ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati? 3. Betul. 1, Gen. 2, Jenis. 3, Ekosistem. ekosistem. Kemudian manfaatnya apa saja keanekaragaman hayati tadi? Plasma nutfah. Sebagai plasma nutfah, betul. Kemudian Rekreasi. tempat rekreasi, betul. Lanjut, Sumber devisa. sumber devisa, ya, sumber pangan, papan gitu ya, sandang. Kemudian apa penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati? Rusakan habitat. Betul, hilangnya habitat. Yang lainnya? Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan, betul sekali. Yang lainnya lagi? Terjadinya pencemaran. Pencemaran, cakep, ya. Lagi yang lain? Kemarin di ruang lingkup juga sudah kita bahas. Fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat, betul, ya. Ada juga global warming gitu ya, efek rumah kaca, gitu dia ya. Beberapa penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Kemudian bagaimana upaya pelestariannya? Tadi dengan cara? In situ dan ex situ. Betul sekali, ya, in situ dan ex situ. In situ di habitat asli, ex situ Keluarkan dari habitat asli. Ya, betul. Oke, itu dia kesimpulan materi hari ini. Jadi ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati, penyebab menurunnya keanekaragaman hayati, dan upaya ya pelestarian keanekaragaman hayati. Insya Allah materi yang mudah dipahami ya. Kemudian lanjut nanti di luar jaringan kalian mengerjakan UKBM yang akan Bu Ratna share melalui WAG Group. Oke, lanjut kita main Kahoot ya.
kita tutup pertemuan kita pekan ini, kemudian kita game sebentar ya, bagi yang sudah memasang aplikasi Kahoot di smartphone-nya atau Android-nya, silakan dibuka. Ya, 10 2 bagaimana? Sudah dipasang aplikasinya? Sudah, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Ini rencana kita pekan depan, insya Allah kita akan ulangan harian kedua, ya untuk nantinya CBT online, ya supaya kalian belajar sebelum ujian akhir sekolah ya. Jadi sudah tahu CBT online itu bagaimana ya. Untuk kemarin ulangan harian 1 masih banyak yang kemudian gagal ujian, ya jadi nilainya tidak muncul. Oke. Oke, ditunggu ya, masih loading. Sudah berapa orang Apori yang bergabung di Google Meet? 23, Bu. 23. Ya, nanti tolong buatkan absennya ya. Setengah kelas itu ya Apori ya, 23. Kenapa lama ya loadingnya nih? Oke, ini pinnya bisa terlihat. Silakan dimasukkan pinnya ke HP kalian. Mana, Bu? Satu 80762 80762. Di layar kalian belum terlihat? Belum, Bu. Aku tadi belum, Bu. Belum, Ini Bu. Apori sudah masuk, Stefani 1180762. Udah, Bu, kodenya itu aja.
Tapi di layar kalian belum ada ininya Kahoot ya, gambar Kahoot gitu ya? Belum, Bu. Sambil yang belum pasang aplikasinya, bisa dipasang aplikasinya. Maaf, Bu, aplikasi apa ya? Kahoot IT. Bagaimana yang lain terlihat sudah? Di screen-nya? Sudah terlihat di screen-nya? Sudah, Bu. Oke, 9 player masih kita tunggu. Ibu sampai jam 8 ya? Iya, Bu. Kahoot apa Kahoot, Bu? KAHOOT Oke, Bu. IT. Oke, nanti yang juara 1 Bu Ratna kasih hadiah giveaway. Ya, di aplikasi ini kalian duluan untuk menjawab jawaban yang tepat. Ya, jadi selain jawabannya harus benar, kalian juga harus cepat dibandingkan dengan teman-teman kalian. 11 player. Lydia, Michael, Anna, Apori, Indah, Nicholas, Purwati, Keila, Ananda, Khairinisa. 12 player. Empat belas. Ya, untuk tugas ke hati yang dikirim via GC ya. Kemudian juga untuk yang belum remedial juga silakan dikerjakan soal remedialnya dan dikirim ke email Ibu ya. Jadi biologi sebenarnya baru 2 ya tugasnya ya. Untuk UKBM alhamdulillah Bu Ratna sudah terima semua. Ya, jadi satu kelas semua sudah mengerjakan UKBM, terima kasih. Jadi tinggal Bu Ratna tunggu tugas ke hati. Dan untuk remit kan tidak semuanya remit ya, jadi hanya yang remit saja yang kemudian punya tugas 2. Yang lainnya hanya 1 ya, tugas ke hati saja untuk nilai sikap kalian. Oke, kita mulai ya, 17. Ada lagi yang masih ditunggu? Bisa di-unmute, bagaimana yang lain? Yang join 17 saja? 10 IPS 2. Iya, Bu. Oke, tetap semangat ya di PJJ ya, dengan sistem BDR ini ya, insya Allah pandeminya segera berakhir, kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap menggunakan masker jika harus keluar rumah ya, cuci tangan dan jaga jarak. Oke, kita mulai 18 player. Ya, akan Bu Ratna berikan hadiah nanti ya, yang mendapatkan posisi pertama. Bentar, Bu, saya lagi join, Bu. Oh, lagi join, oke baik. Kok nggak masuk-masuk sih, Bu, kodenya? Kodenya nggak masuk-masuk. Coba Iya, lihat. nggak bisa. 11807262. Kamu loginnya sebagai siswa ya, jangan guru ya.
Tetap nggak bisa, Bu. Dipencet OK-nya nggak bisa. Oh begitu ya, itu kenapa tuh? Ada yang bisa bantu kenapa tuh? Ahli IT di 10 IPS 2? Refresh coba. Di refresh katanya Mbak temennya. Terima kasih. Ibu saya sudah masuk belum, Bu? Siapa namanya? Bintang, Bu. Oh, Udah. sudah Bintang. Oke. Namanya ya. Dua 23 tadi ya yang hadir di Google Meet ya. Playersnya 19. Gimana kalau dia masih install atau bisa kita mulai? Kita mulai saja ya dengan 19 pemain. Oke. Silakan dipencet di HP kalian. Jawaban mana yang paling tepat? Oke, hanya 4 orang yang menjawab tepat ya, keanekaragaman genotip dan fenotip. Ya. Oke, lanjut ke soal kedua. Peringkat pertama ada di Purwatiwulan. Oke. 4 orang betul ya. Jadi di tanaman padi, varietas IR, PB, Rojelele itu merupakan keanekaragaman tingkat genetik ya. Masih Purwati, oh ganti Michael, peringkat pertama. Soal ketiga. Wow. 10 orang yang betul. Masih Michael di peringkat pertama. Lanjut soal keempat. Oke, 4 orang yang betul ya, interaksi faktor biotik dan abiotik ya. Ada interaksinya ya. Masih Michael. Soal kelima dari 10 soal. Ini pengetahuan umum. Ya, sebelah ya. Bagian timur mirip dengan wilayah Australia.
Khairunisa di peringkat pertama. Oke, yang pertama itu Keila di peringkat pertama ya, menggantikan posisi Michael Jordan. Khairunisa. 3 soal lagi. Endemik. Ya, 8 orang betul ya, cendrawasih endemik. Jadi hanya ada di daerah tersebut ya, yaitu Papua. Oke, ikan naik lagi. Bisa di-unmute mikrofonnya mungkin. Anoa di daerah Palihan ya. Tiba-tiba, Bu. Oh, tiba-tiba di komplek ya? Langsung keluar. Dari kasusnya ya? Iya. Udah dikit lagi nih selesainya. 4 orang itu Anoa Pralihan. Nicholas mengejar. 2 soal lagi. Kawasan Indonesia Barat. Tipe faunanya. Oke, 11 orang ya, jawab betul. Oriental. Oke, berarti soal terakhir dengan poin 2 kali lipat. Ibu boleh minta tadi soal nggak? Kenapa? Yang tadi ingin Lanjut soalnya. soal Oke, 5 orang yang jawab betul. Kita lihat siapa pemenangnya di podium. Peringkat 3 ada Purwati. Peringkat 2 Keila. Dan peringkat pertama adalah Michael Jordan. Oke, ditunggu Michael Jordan hadir di Burata yang nanti Burata minta nomor handphonenya untuk Burata isi dengan pulsa. Terima kasih sudah join di Google Meet pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa pekan depan kita ulangan harian kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ulangannya pakai aplikasi ini juga, Bu. Ulangannya kita masih pakai yang resmi saja ya, CDC online ya, dalam rangka kalian belajar untuk ujian akhir semester ya, supaya sudah familiar dengan sistem tersebut. Oke? Aplikasi ini buat game aja kan, Bu? Iya betul, buat game saja. Ya. Untuk tadi soal-soalnya Burata masih pakai tahun lalu, di mana berbeda dengan sekarang ya. Yang sekarang di materi esensial tidak ada lagi garis Weber dan Wallace. Ya tadi di soal-soal itu kan masih banyak ya, garis Weber dan Wallace. Jadi di indikator esensial kita PJJ hanya 2 ya. Tadi tingkat keanekaragaman dan upaya pelestarian.
Itu saja. Oke, masih ada waktu untuk pelajaran berikutnya. Kalian boleh sarapan, ya, menyiapkan untuk mapel berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan di WA grup. Nanti untuk UKBM pun Bu Ratna share di WA. Ada lagi? Sudah? 10 PS2? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Silakan log out live dari Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.